Sekarang kita lanjut dengan kelanjutan teori kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah Montesquieu. Beliau adalah seorang ahli dari Perancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasa disebut kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, biasa disebut kekuasaan kehakiman. Kita lanjut ke bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukumnya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut kedaulatan hukum. Dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada Pasal 27 Ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Syarat dasar terselenggaranya pemerintahan
yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Dan yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat berarti suatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. 1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmah kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmah kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, pribadi, dan mengakui hak milik perseorangan. Sedangkan demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Demokrasi sosial mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Sementara demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dan demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, menurut demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Kemudian, menurut demokrasi liberal,
memisahkan kehidupan urusan agama dengan kehidupan negara. Dalam hal ini bersifat sekuler. Sementara demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, menurut demokrasi Pancasila, tidak dikenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jadi tidak ada istilah oposisi. Menurut demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Sementara menurut demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok terbesar masyarakat yang menentukan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara langsung, misalnya pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Yang kedua, tak langsung, misalnya adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan amanat dan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, A. Pengisian keanggotaan MPR karena MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pengisian keanggotaan DPD. Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pemilihan presiden, wakil presiden dalam satu paket secara langsung. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian E, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pemilihan umum berasaskan sebagai berikut. Langsung, mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
umum. Mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Yang ketiga, bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Jaminan bahwa para pemilih pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan undang-undang. Dan yang keenam, adil. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, demokrasi Indonesia dengan sistem presidensial namun berubah setelah keluarnya maklumat Presiden tanggal 14 November 1945 menjadi demokrasi parlementer. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar RI 1949, Indonesia